Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Gimpasai Simbolon NPM 1952044, mahasiswa pada program Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah asuransi dan malpraktek dalam pelayanan kesehatan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Ampuan Situmeon, sarjana hukum, magister hukum. Presentasi makalah ini berjudul Standar Asuransi Jiwa bagi calon peserta asuransi di masa pandemi COVID-19. Baiklah, abstrak dalam makalah ini dapat saya sampaikan bahwa kondisi dunia saat di tengah pandemi COVID-19 ini memberikan tantangan yang besar bagi masyarakat, khususnya ancaman jiwa manusia. Berkaca pada keadaan tersebut, maka sudah selainnya produk asuransi sebagai produk yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Begitu pentingnya sehingga asuransi bagi sebagian masyarakat menjadi suatu kebutuhan. Asuransi merupakan sarana finansial kesehatan dalam kehidupan. Tatanan kehidupan baik dalam menghadapi resiko mendasar seperti resiko kematian dan atau dalam menghadapi resiko atas harta benda yang telah dimiliki. Demikian pula dalam berbagai dunia usaha. Menyikapi pandemi COVID-19 ini yang dihadapi pada saat era sekarang, resiko kematian yang akan dihadapi oleh sebagian orang begitu besar, maka memberikan peluang kepada perusahaan asuransi mengenai segala hal yang berhubungan dengan pencegahan, penanganan, dan kondisi terkini dari keberadaan virus ini. Kata kuncinya asuransi, produk asuransi, dan pertanggungan risiko. Latar belakang. Pertama, saya mencoba menyampaikan kasus pandemi COVID-19 telah menciptakan fenomena sekuritisasi di berbagai sektor seluruh negara, khususnya dalam hal asuransi. Banyak yang orang keselamatan jiwanya dapat terlindungi akibat khawatir terpapar virus COVID-19 ini. Kedua, memberikan tantangan bagi banyak negara berkepentingan yang harus membangun ketahanan kesehatannya di tengah melesunya roda perekonomian, baik di segala bidang layanan jasa kesehatan. Ketiga, kebutuhan untuk memiliki asuransi sebagai produk yang sudah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, mengingat kondisi di masa pandemi tentunya membutuhkan jaminan dan perlindungan tidak hanya jiwa
melainkan juga kesehatan. Rumusan masalah dan metode penelitian dapat saya sampaikan. Rumusan masalah, saya mencoba menyampaikan bagaimana standar asuransi jiwa bagi calon peserta asuransi di masa pandemi COVID-19 ini. Sementara metode penelitian yang saya sampaikan, yaitu penelitian ini ditinjau dari aspek-aspek hukum perasuransian yang berupa kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dan penulisan hukum adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa banyak perusahaan asuransi memberikan konsep perlindungan yang lengkap untuk asuransi dengan harga yang terjangkau, seperti manfaat meninggal, manfaat kecelakaan, manfaat penyakit kritis, manfaat rawat inap, serta manfaat investasi. Menurut Sri Rezeki Hartono, bahwa asuransi sebagai alat peralihan risiko, artinya ia dapat dipakai sebagai salah satu wahana untuk mengadakan peralihan risiko. Risiko pihak yang satu atau tertanggung dialihkan kepada pihak lain atau penanggung. Ada 4 jenis asuransi yang dikenal dalam industri asuransi. Keempatnya biasanya dikelompokkan dalam 2 asuransi, yaitu pertama adalah asuransi jiwa dan kesehatan, life and health. Kedua adalah asuransi harta benda dan kerugian, property and casualty. Bahwa asuransi berdasarkan ketentuan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena peristiwa yang tak tertentu. Asuransi merupakan buah pikiran dan akal budi manusia untuk mencapai suatu keadaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, terutama untuk kebutuhan-kebutuhannya yang hakiki sifatnya, antara lain rasa aman dan terlindungi. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko mendasar seperti risiko kematian atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko. Dapat saya jelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian,
disebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul akibat kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis. Dalam hal ini terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan melihat manfaat yang besarnya bagi ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa dalam bisnis asuransi ada beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat sebagai tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip insurable interest, prinsip utmost good faith, prinsip indemnity, prinsip proximate cause, dan prinsip kontribusi dan subrogasi. Saya dapat sampaikan dengan penjelasan sebelumnya bahwa akibat perjanjian yang timbul dari asuransi dapat diartikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Penggunaan perjanjian baku ini dilakukan agar transaksi-transaksi jasa dapat dilakukan secara efisien dan praktis tanpa adanya hambatan sebagai akibat terjadinya tawar-menawar sebelum menutup suatu perjanjian. Selanjutnya dapat saya sampaikan, dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Di dunia asuransi, kesepakatan tersebut tertuang dalam akta perjanjian yang disebut dengan polis. Polis sebagai alat bukti kepesertaan asuransi jiwa secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 255 mengatakan bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Dapat juga saya jelaskan bahwa polis memiliki arti penting dalam perjanjian asuransi jiwa, sebab polis merupakan alat bukti yang sempurna dalam suatu perjanjian asuransi. Pemegang polis mempunyai hak untuk mempelajari dan memahami mengenai isi dan ketentuan yang terdapat dalam polis atau free look
provision yang akan ditawarkan mengingat resiko pertanggungan yang akan diterima, khususnya apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan asuransi jiwa. Selanjutnya, dalam jangka waktu pertanggungan tersebut, peserta asuransi mempunyai kewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi. Besarnya premi yang dipengaruhi oleh tingkat mortalitas, tingkat bunga, dan biaya lainnya. Premi yang telah terkumpul dari peserta asuransi oleh perusahaan asuransi disimpan sebagai cadangan premi yang akan dibayarkan kembali kepada peserta asuransi sebagai uang pertanggungan apabila terjadi klaim. Khusus untuk asuransi guna memproteksi jiwa dari si tertanggung akibat pandemi COVID-19, perlu adanya suatu kehati-hatian dalam memberikan resiko pertanggungan, mengingat dunia asuransi harus melakukan banyak penyesuaian, tidak hanya berdasarkan hal-hal yang tidak pasti. Dapat juga saya sampaikan, perlindungan hukum bagi kedua belah pihak sangatlah penting, sehingga perlu dilindungi hak-haknya adalah pihak tertanggung dan perusahaan asuransi. Sebab tertanggung merupakan pihak yang memiliki kedudukan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perjanjian asuransi, di samping kedudukan pelaku usaha penerimaan itu sendiri. Selanjutnya, pada pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, bahwa pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain. Dalam pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatakan bahwa perjanjian pertanggungan akan segera setelah selesai atau diterbitkannya seketika setelah ia ditutup. Hak dan kewajiban bertimbal balik dari si tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat itu. Menurut Sucipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Tertanggung memegang peran yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, sebab ia dapat menentukan
kehendak secara bebas. Apakah akan melanjutkan perjanjian asuransi ataukah akan menghentikan perjanjian asuransi tersebut. Dalam Undang-Undang Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hal tersebut di atas. Salah satunya adalah pasal 7 huruf A bahwa beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Pasal 7 huruf B memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Kemudian pasal 7 huruf C memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jelas. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari apa yang saya jelaskan dalam makalah ini ada beberapa. Pertama, penerapan prinsip-prinsip yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha, khususnya bagi perusahaan asuransi, yakni suatu keadaan yang seimbang di antara keduanya. Besarnya premi dipengaruhi oleh tingkat mortalitas, tingkat bunga, dan biaya lainnya. Kedua, kesimpulan yang saya dapat sampaikan bahwa premi yang telah terkumpul dari peserta asuransi oleh perusahaan asuransi disimpan sebagai cadangan premi yang akan dibayarkan kembali kepada peserta asuransi sebagai uang pertanggungan apabila terjadi klaim. Khusus yang ketiga, dapat saya sampaikan untuk asuransi guna memproteksi jiwa dari si tertanggung akibat pandemi COVID-19, perlu adanya suatu kehati-hatian dalam memberikan resiko pertanggungan, mengingat dunia asuransi harus melakukan banyak penyesuaian, tidak hanya yang bersifat tidak pasti. Demikianlah video ini saya buat sebagai pemenuhan atas ujian akhir semester mata kuliah asuransi dan malpraktek pelayanan kesehatan yang mana diampu oleh dosen Bapak Dr. Ampuan Situmeang, sarjana hukum, magister hukum. Terima kasih.